Apakah benar purin adalah satu-satunya faktor yang menyebabkan asam urat tinggi pada tubuh kita? Dan apakah benar bahwa asam urat adalah penyakit yang menyerang secara tiba-tiba? Kita akan membahasnya pada episode kali ini di Live Live in Fullness to Eternity. Kenali penyakit gout dengan 3 prinsip jaga keseimbangan asam urat di dalam darah. Sakit nyeri sendi asam urat atau disebut gout ini, seperti namanya, terjadi karena adanya peningkatan senyawa asam urat di dalam darah kita. Medis ini sebutnya hiperurisemia. Penyakit ini bukan penyakit instan, sahabat Life. Penelitian mengatakan bisa 3 hingga 42 tahun hiperurisemia sudah terjadi berulang kali hingga akhirnya gejala-gejalanya mulai bermunculan atau mulai terasa. Nah, jangan salah ya sahabat Life, jangan bilang bahwa asam urat di darah saya itu sudah lebih tinggi dari normal, tapi selama ini aman-aman saja. Jangan dibiarkan. Itu seharusnya sudah jadi peringatan sebelum serangan gejala nyerinya muncul ya sahabat Life. Karena sekali serangan muncul, no turning back. Udah nggak bisa disembuhkan lagi. Sekali kena, goalnya bukan lagi agar bisa sembuh total. Tapi goalnya itu tinggal fokus ke bagaimana redakan nyeri dan radangnya. Bagaimana bisa cegah serangan yang lebih parah lagi. Gimana cegah kerusakan sendi agar bisa tetap berfungsi biar tidak terganggu aktivitas kita sehari-hari. Jadi intinya jangan sampai kita lengah. Agar tidak lengah, kita perlu tahu patokan range normal asam urat di dalam darah kita. Normalnya itu kalau pria dewasa hanya di range 4 hingga 8,5 mg per desiliter. Sedangkan pada wanita dewasa range-nya lebih rendah dari 2,7 hingga 7,3 mg per desiliter. Nah sekarang apa yang jadi pertanyaan? Lantas apa yang akan terjadi nih jika keadaan tinggi asam urat di darah berkepanjangan? Dan ternyata seperti dilansir dalam jurnal review, saat tinggi asam urat berkepanjangan dibiarkan, itu satu-satunya faktor yang dapat picu pembentukan kristal MSU atau kristal monosodium urate. Kristal seperti jarum di sendi kita, saat jarum kristal ini terbentuk otomatis nih memicu respon inflamasi tubuh atau radang. Yang artinya sakit hebat pasti terasa, terlihat bengkak, dan kemerahan pada sendi itu juga pasti terlihat. Paling sering itu terjadi di sendi jempol dan kaki kita. Nah sekarang, apa solusinya? Untuk cari solusinya tentu kita cari akar permasalahannya terlebih dahulu. Apa sih penyebab peningkatan kadar asam urat di darah? Dan ternyata kadar asam urat dalam darah yang tinggi, prinsipnya ya karena di dalam tubuh kita produksi asam uratnya bisa lebih cepat dari ekskresinya atau pembuangannya. Karena produksi lebih cepat dari pembuangannya, ya alhasil terjadilah penumpukan. Dan sesimpel itu, penting kita cari tahu nih, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi prinsip produksi dan pembuangan asam urat di tubuh kita. Dan penumpukan asam urat bisa disebabkan oleh beberapa faktor ya sahabat Life. Bisa faktor genetik, bisa karena ya memang kita sudah terkena masalah fungsi ginjal, di mana ginjal tidak berfungsi seperti seharusnya, hingga gagal buang uric acid seperti normalnya. Jadi dibuang hanya sedikit, jadinya numpuklah sisanya di tubuh kita. Dan bisa juga karena konsumsi obat-obatan tertentu seperti obat diuretik, yang cara kerjanya sendiri itu bisa ganggu ekskresi asam urat. Karena gagal di proses keluar, jadinya numpuk juga di darah. Bisa juga karena beberapa faktor kesehatan tubuh lainnya seperti obesitas, hipertensi, dan sindrom metabolik kita. Nah lantas jadi pertanyaan nih, dari mana sih datangnya asam urat pada darah kita? Jadi ternyata asam urat di darah itu datangnya dari purin. Tiap kali purin dipecahkan, asam urat pun dihasilkan. Bukan hanya itu, ternyata proses metabolisme purin ini di dalam tubuh kita datangnya dari 2 sumber. Sumber pertama, asam urat diproduksi dari konversi metabolik purin eksogen. Yang kedua datang dari konversi metabolik endogen. Nah apa sih artinya konversi metabolik eksogen dan endogen ini? Jadi konversi metabolik purin eksogen artinya bisa datang dari makanan atau minuman yang kita konsumsi. Sedangkan konversi metabolik endogen artinya kita bisa produksi purin di dalam tubuh, terutama oleh organ hati dan usus kita.
Dan singkatnya, jika tubuh kita gagal dapatkan cukup purin dari makanan, jangan khawatir, tubuh masih dapat sehat dengan bergantung pada pemecahan sel-sel dan jaringan untuk hasilkan purin yang tubuh butuhkan. Bahkan nih, penelitian menyebutkan bahwa hasil produksi purin endogen hariannya diperkirakan 2 hingga 3 kali lipat nih lebih banyak dari asupan purin eksogen yang datangnya dari makanan. 500 hingga 600 mg berbanding 100 hingga 200 mg per harinya. Itulah sebabnya jarang kan kita dengar masalah karena kekurangan asam urat, yang sering tuh sebaliknya masalah kelebihan asam urat pada darah kita. Namun sahabat life, penting untuk kita garis bawahi nih, tubuh kita tidak bisa menyimpan purin dalam waktu yang lama. Sedangkan kalau kita makan makanan zero purin atau tidak mengandung purin sama sekali, apa bisa nih? Oh bisa, ada kok beberapa makanan yang tidak mengandung purin sama sekali. Salah satunya adalah telur. Tapi tidak mengkonsumsi purin sama sekali itu bukan jadi pilihan ya sahabat life. Tidak direkomendasikan sama sekali. Karena kenapa? Karena ternyata proses produksi serta eliminasinya merupakan proses yang berkelanjutan atau terus-menerus. Dan kalau kekurangan purin, resikonya bisa lebih fatal nih dari kelebihan purin itu sendiri. Karena purin berhubungan erat nih dengan berbagai fungsi dasar biologis kita. Salah satunya berkontribusi pada komponen DNA dan RNA genetik kita dan juga metabolisme energi dalam tiap-tiap sel tubuh kita. Nah, untuk itu yang jadi kuncinya adalah mari kita jaga keseimbangan asam urat di dalam darah. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kudu kita jaga kebiasaan ini setiap harinya. Lantas, bagaimana caranya nih? Kita harus perhatikan 3 prinsip jaga keseimbangan asam urat di dalam darah. Yang pertama, kita harus kenali kebutuhan purin tubuh kita. Berapa sih banyak purin yang tubuh butuhkan? Seberapa banyak sih purin yang harus kita masukkan nih per harinya? Ingat, tidak boleh banyak, tapi tetap harus ada pemasukan purinnya. Salah satu artikel ilmiah sebutkan bahwa asupan purin harian yang direkomendasikan untuk orang dewasa sehat belum diketahui secara pasti. Itu mengapa Amerika Serikat tidak memiliki rekomendasi khusus untuk ini. Namun dalam artikel yang sama, dia sebutkan Jepang telah tetapkan rekomendasi untuk mengatasi atau membatasi asupan purin hingga 400 mg per harinya. Tapi ini sebenarnya masih tinggi ya bagi yang sudah terkena penyakit gout ini. Untuk pengukuran tepatnya tentu tidak mudah karena ada banyak variabel-variabel yang terlibat. Entah itu karena metabolik endogen tubuh kita bisa berbeda-beda dan bisa juga bergantung berapa banyak dan berapa tinggi tentunya kandungan purin di tiap-tiap jenis makanan atau minuman yang kita konsumsi. Nah, kuncinya di sini sahabat life tidak perlu ribet. Intinya kita harus ingat bahwa kita hanya perlu sedikit tambahan dari luar tubuh kita untuk kebutuhan purin tubuh kita. Nah, untuk itu penting untuk kita cari tahu nih poin kedua berikutnya, yaitu kenali makananmu. Apa saja jenis makanan yang termasuk purin rich foods yang harus kita hindari? Nah, ternyata jenis makanan kita sudah ada 3 kelompok berdasarkan kandungan purinnya. Ini berdasarkan UK yang saya ambil. Kelompok pertama, kelompok makanan dengan tinggi purin yang mengandung 150 hingga 1000 mg purin per 100 gramnya. Kelompok kedua, kelompok makanan purin yang sedang berkisar di 50 hingga 150 mg per 100 gramnya. Kelompok ketiga, kelompok makanan rendah purin mengandung kurang dari 50 mg per 100 gramnya. Dan tentunya sebagai anjuran ya dari beberapa jurnal bagi makanan kaya purin, yaitu makanan yang mengandung lebih dari 200 mg purin per 100 gram makanannya haruslah dimakan dalam jumlah yang lebih sedikit. Nah, berikut tipe makanan yang harus kita hindari nih karena dipercaya masuk dalam kelompok tinggi purin itu. Yang pertama, makanan daging-dagingan dan daging organ atau kita sebut jeroan. Kedua, makanan seafood. Ketiga, produk makanan dan minuman yang tinggi fruktosa. Ternyata yang manis-manis juga termasuk ya. Dan keempat, alkohol khususnya bir. Dan details pembahasan tentang apa saja nih jenis-jenis makanan yang patut dihindari atau dikurangi penggunaannya oleh penderita asam urat akan saya bahas details di video berikutnya. Poin ketiga, kita masuk ke poin yang terakhir tapi tentunya bisa jadi penentu kadar asam urat di dalam darah kita, yaitu kenali cara tubuh membuang uric acid. Bagaimana cara melancarkan eliminasi asam urat agar tidak bertumpuk nih di darah kita? Caranya gampang.
Bagi yang ginjalnya masih berfungsi dengan baik, ternyata hanya dengan banyak minum air putih, usahakan mengkonsumsi 8 hingga 16 totalnya dalam sehari. Dan setidaknya nih ya, setengahnya atau 8 gelasnya adalah air putih. Itu bukan hanya mampu membuang uric acid dalam darah, tapi juga terbukti mampu cegah pembentukan batu ginjal. Kok bisa nih ya? Ya karena memang sekitar 70% pembuangannya itu terjadi lewat ekskresi ginjal kita. Ginjal kita mampu singkirkan sekitar 2/3 dari 300 hingga 400 mg purin yang diproduksi setiap harinya. 1/3-nya ini dibuang di mana? Melalui saluran pencernaan kita. Itu sebabnya asam urat merupakan normal komponen dari urin kita. Sebagai tambahan, tidak hanya hitung-hitungan gelas nih ya, tapi penting untuk kita jaga tubuh kita terhidrasi sepanjang saatnya. Kenapa? Karena dengan tetap terhidrasi, itu bisa percepat proses pembuangan asam urat oleh ginjal. Juga bisa cegah penyerapan asam urat kembali lagi ke darah kita. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Sakit nyeri sendi asam urat disebabkan adanya penumpukan kapur. Jawabannya adalah mitos. Karena gout bukan terjadi karena penumpukan kapur, tapi senyawa asam urat. Jadi sahabat Life sekalian, kesimpulan kita di episode kali ini, jangan lupa sekali lagi saya ingatkan, jaga asupan purin setiap hari itu penting. Karena itu jadi akar munculnya penumpukan asam urat. Dan ingat, keseimbangan asam urat dalam darah kita tidak bergantung oleh satu faktor saja. Tidak dari makanan saja, tapi juga bergantung kepada kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Tubuh kita punya tingkat toleransi, ketahanan, dan kemampuan penyerapan tubuh yang berbeda-beda. Jadi penting untuk kita mengenal tubuh kita sendiri. Demikianlah pembahasan kita kali ini, semoga sahabat Life terberkati. Jangan lupa share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Mari kenali dan jaga kesehatan tubuh kita bersama Life, Live in Fullness to Eternity. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.